Bab 466, Xie Wenru, yang tadinya meremehkan Xiao Changkun, menjadi sedikit lebih waspada terhadap Xiao Changkun saat ini. Bagaimanapun juga, fakta bahwa menantu laki-lakinya bisa membuat Yu Bo begitu peduli dan sangat menghormatinya membuktikan bahwa Xiao Changkun jauh lebih penting daripada dirinya sendiri di mata Yu Bo. Dia bertanya kepada teman sekelas lama di sebelahnya tentang latar belakang menantu Xiao Changkun. Orang lain kebetulan menghadiri reuni kelas terakhir dan berkata sambil tersenyum, menantu laki-laki Changkun sepertinya seorang pengangguran gelandangan. Konon dia adalah pegawai tetap di rumah. Suami rumah tangga, kami benar-benar tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Bagaimanapun, Xie Wenru adalah seorang pengusaha dan telah melihat dunia. Dari sikap Paman Yu saja, dia menyadari bahwa dia tidak boleh meremehkan menantu Xiao Changkun. Mungkin orang lain masih merupakan orang dengan latar belakang yang bagus, jika tidak, Yu Bo tidak mungkin begitu hormat. Hal ini juga membuatnya merasa khawatir, dan dia takut dengan apa yang baru saja dia lakukan untuk mengejek Xiao Changkun. Terlepas dari hal lainnya, hanya dari sikap hormat Yu Bo saja sudah terlihat jika ia benar-benar putus dengan Xiao Changkun, Yu Bo pasti tidak akan berbalik melawannya. Jadi, dia memandang Xiao Changkun dengan rasa takut, ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Changkun, maaf, aku hanya mengucapkan kata-kata marah itu dengan marah. Jangan dianggap serius, kita semua adalah teman sekelas lama. Apa yang salah? Katakan saja beberapa patah kata saja sudah cukup, bagaimana menurutmu?" Xiao Changkun tahu betul bahwa Xie Wenru yang tadinya sombong tiba-tiba menjadi begitu sopan bahkan berinisiatif meminta maaf pada dirinya sendiri. Pasti karena sikap Paman Yu yang menyadarkannya bahwa dirinya tidak semudah itu untuk diajak main-main. Dia awalnya tidak ingin menyerah begitu saja dengan Xie Wenru, tetapi Han Meiking juga berkata saat ini, "Changkun, kita semua adalah teman sekelas, jangan sebutkan ketidaknyamanan tadi." Xiao Changkun mengangguk dan berkata kepada Xie Wenru, "Sejak Meiking berbicara, saya tidak akan menyebutkannya lagi. Saya tidak menyinggung siapapun kecuali Anda menyinggung saya. Jika Anda tidak terus membuat masalah bagi saya, tentu saja saya menang. Jangan lakukan itu juga. Kamu mempunyai pengetahuan yang biasa. Jika seseorang berbicara dengan Xie Wenru seperti ini, dia pasti sudah meledak sejak lama. Tapi saat ini, dia tidak berani lagi membentak Xiao Changkun. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga Song, dan Paman Yu sangat menghormati Xiao Changkun. Jika terjadi perkelahian, dia pasti akan tamat. Jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, "Changkun, kamu sudah dewasa dan punya banyak uang. Aku akan bersulam untukmu nanti." Siswa lain juga melihat perubahan sikap Xie Wenru. Semua orang juga tahu bahwa Xie Wenru sedikit takut pada Xiao Changkun. Beberapa orang juga terkejut, Xiao Changkun ini, menantunya, benar-benar sangat kuat sehingga dia bisa membuat semua orang di keluarga Song bersikap sopan padanya. Xiao Changkun juga sangat bangga saat ini. Ia tidak menyangka meski tidak membawa menantunya, namun menantunya tetap bisa membantunya mengembangkan reputasinya. Dengan sikap Paman Yu hari ini, tidak ada seorang pun di lingkaran teman sekelas yang berani meremehkannya lagi. Saat ini, Paul juga tiba di perusahaannya, Smith Law Firm, dengan mobil. Orang Amerika dan Tionghoa mempunyai gaya perilaku yang berbeda. Orang Tionghoa jarang menamai perusahaan dengan nama mereka sendiri, karena orang Tionghoa pada umumnya percaya bahwa perusahaan harus bersikap rendah hati, tidak jelas, dan tidak terlalu mencolok. Semuanya harus menyoroti cara yang moderat dalam melakukan sesuatu. Namun, orang Amerika pada umumnya sangat terkenal, dan perusahaan-perusahaan terkenal di Amerika pada dasarnya dinamai menurut nama pendirinya. Misalnya, perusahaan Boeing yang terkenal adalah grup luar angkasa super yang memproduksi pesawat penumpang, pesawat militer, dan pesawat ulang-alik. Ia menamakannya Boeing karena pendirinya bernama William Edward Boeing. Ibarat pendiri yang menggunakan nama belakangnya sendiri sebagai nama perusahaannya. Contoh lainnya adalah Hilton Group, sebuah perusahaan perhotelan ternama dunia. Pendirinya adalah Conrad Hilton, dan keluarga ini juga merupakan keluarga Hilton yang terkenal. Nama lengkap Paul adalah Paul Smith. Paul adalah nama depannya dan Smith adalah nama keluarganya. Sejak ayahnya mendirikan firma hukum tersebut, firma tersebut dinamai Smith Law Firm sesuai nama keluarganya. Setelah bertahun-tahun kerja keras ayah Paul, Smith Law Firm cukup terkenal di dunia. Maka kali ini Paul memindahkan kantornya ke Jinling dan langsung memilih kawasan terbaik di Jinling untuk lokasi perusahaannya.
Dan dia memilih gedung perkantoran paling makmur dan terkemuka, Gedung Gemdale. Menara Gemdale, dengan 58 lantai, merupakan gedung perkantoran terbaik dan terkemuka di Jinling. Pada dasarnya, semua perusahaan terkemuka di Jinling, negara, bahkan dunia dapat pindah ke Menara Gemdale. Karena firma hukum Paul Smith juga sangat terkenal dan melayani seluruh perusahaan Fortune 500, mereka juga sangat memperhatikan penampilannya. Perlu disebutkan bahwa grup Dihao yang awalnya dibeli oleh keluarga Ye kepada Ye Chen adalah perusahaan grup terbesar di Jinling, dan fokus utamanya adalah pada real estate. M Grand Group memiliki sejumlah gedung perkantoran kelas atas di Jinling, dan gedung perkantoran ini dioperasikan oleh M Grand Group sendiri dan tidak untuk dijual, termasuk seluruh gedung Gemdale. Ye Chen awalnya sedikit terkejut ketika mendengar bahwa Paul telah memilih gedung Gemdale untuk perusahaannya. Saya tidak menyangka dia akan memilih propertinya sendiri secara kebetulan. Tapi pikirkanlah, gedung Gemdale adalah gedung perkantoran terbaik di Jinling, firma hukum seperti dia membutuhkan bagian depan yang cukup, jadi tidak ada pilihan lain selain gedung Gemdale. Usai makan siang di rumah, ia naik taksi menuju gedung Gemdale sendirian. Firma hukum Paul berada di gedung Gemdale lantai 27. Dia langsung naik lift ke lantai 27. Paul sudah menunggunya di pintu masuk lift. Ketika dia melihat Ye Chen, Paul sangat-sangat sopan. Dia langsung menghampiri dan dengan sopan berkata, "Oh, Tuan Ye, sangat sulit bagi Anda untuk melakukan perjalanan khusus." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata kepada Paul, "Ini hanya sedikit usaha, tidak perlu bersikap sopan." Paul mengundang Ye Chen untuk masuk dan memperkenalkan, "Tuan Ye, saya meminta seseorang menyewa lantai 27 gedung Dione beberapa bulan yang lalu, dan saya mulai mendekorasinya secara langsung pada saat itu. Sekarang dekorasinya hampir selesai. Sekarang itu sudah selesai, bagaimana dengan Feng Shui secara keseluruhan? Apakah ada yang tidak pantas? Kalau iya, bagaimana cara memodifikasinya?" Ye Chen melihatnya sebentar, dan segera menemukan bahwa Paul telah membuat tata letak Feng Shui dengan sangat hati-hati di sini. Dia tersenyum dan berkata, "Paul, sepertinya kamu sudah ahli dalam melihat tempat ini, kan? Menurutku kamu titik masuk telah disiapkan. Biro Feng Shui pengumpul keberuntungan dapat mengumpulkan kekayaan, ada Biro Feng Shui penghindaran bencana di aula utama. Bagi orang-orang seperti Anda yang berkecimpung dalam bisnis legal, memiliki Biro Feng Shui semacam ini dapat menghindari perselisihan semaksimal mungkin. Secara keseluruhan, ini sangat bagus." Paul berkata dengan takjub, "Tuan Ye, Anda benar-benar cerdas. Anda dapat melihat sekilas pengaturan Feng Shui di sini." Ye Chen berkata dengan tenang, "Paul, ibumu dan ayah mertuaku telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun, jadi kamu tidak perlu terlalu sopan kepadaku. Tapi aku penasaran, karena kamu sudah menemukan seseorang untuk melihat Feng Shui di sini, mengapa Anda masih mengundang saya ke sini? Apa?" Paul tidak menyembunyikannya sama sekali dan berkata terus terang, "Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kemarin saya mengundang Anda untuk datang dan membantu saya dengan Feng Shui. Alasan utamanya adalah untuk melihat apakah Tuan Ye benar-benar memiliki bakat nyata di bidangnya. Daerah ini, sekarang sepertinya dia bersikap kasar. Ya, mohon maafkan saya, Tuan Ye." Bab 467. Paul memang penasaran dengan Ye Chen. Sejak awal, dia mengira Ye Chen berasal dari keluarga Ye di Yanjing. Meskipun Ye Chen kemudian memintanya untuk menghilangkan keraguan ini, gelar Ye Chen, Tuan Ye, tetap memberi Paul yang baru. Diragukan, meminta Ye Chen untuk datang dan menunjukkan kepadanya Feng Shui sebenarnya adalah langkah pengujian Paul. Dia telah menemukan seseorang untuk melihat Feng Shui di sini. Jika Ye Chen tidak tahu setelah tiba bahwa Biro Feng Shui telah didirikan di sini, itu akan membuktikan bahwa dia tidak berada pada level ini untuk menjadi Master Ye. Namun jika Ye Chen bisa melihat situasi Feng Shui di sini setelah dia tiba, itu akan membuktikan bahwa level Ye Chen luar biasa. Paul tidak menyangka Ye Chen bisa melihat sekilas semua tata letak Feng Shui di sini. Anda harus tahu bahwa Master sebelumnya juga melihatnya dan mempelajarinya untuk waktu yang lama sebelum dia memikirkan dan mengaturnya. Ye Chen tidak marah atas kecurigaan Paul. Sebaliknya, dia mengagumi kemurahan hati Paul. Dia mengatakan apa yang dia katakan tanpa merahasiakannya. Kualitas ini sangat jarang terjadi di masyarakat saat ini. Jadi dia berkata kepada Paul, "Anda ingin melihat apakah saya memiliki bakat nyata ini? Ini adalah sifat manusia, tetapi karena saya di sini, saya harus membebankan biaya Feng Shui kepada Anda."
Ini juga sifat manusia. Petik 2. Faktanya, Ye Chen tidak berniat meminta uang kepada Paul sebelum datang. Bagaimanapun, dia adalah anak dari ayah mertuanya dan kekasih lamanya, jadi dia masih harus memberinya wajah. Tapi karena Paul sangat berterus terang dan mengatakan satu dan lain hal, saya harus memperlakukan dia dengan cara yang sama. Ketika Paul mendengar ini, dia langsung berkata, tentu saja. Karena kami mengundang Tuan Ye untuk datang, bagaimana mungkin kami tidak membayar biayanya? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan buku cek dari sakunya tanpa ragu-ragu, mencoret-coretnya sebentar, lalu merobeknya dan menyerahkannya kepada Ye Chen, sambil berkata, Tuan Ye, 1 juta ini adalah sedikit pemikiran saya. Tolong berikan padaku, terimalah. Ye Chen tersenyum tipis, mengambil cek itu, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku lebih suka menuruti perintahmu daripada bersikap hormat. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melihat sekeliling dan berkata, itu berarti tempat ini memang telah dilihat oleh seorang ahli, tetapi ahli tersebut pasti akan melewatkan sesuatu. Misalnya, jika Anda memasuki Biro Feng Shui Jukai, pintu masuk ke Jukai secara alami dapat dimengerti, tetapi tidak ada tata letak yang sesuai di balik ini, yang benar-benar sebuah kegagalan. Ketika Paul mendengar apa yang dia katakan, dia buru-buru bertanya, Tuan Ye, apa maksud Anda dengan ini? Ye Chen tersenyum dan berkata, sering dikatakan dalam Feng Shui bahwa energi ungu datang dari timur dan kekayaan datang dari timur. Jika pintu masuk Anda menghadap ke timur, tidak ada masalah dalam mendirikan biro Feng Shui yang mengumpulkan kekayaan. Dengan kata lain, uang masuk melalui pintu masuk Anda dan masuk ke perusahaan Anda, ini adalah awal yang baik, tetapi perusahaan Anda harus dapat mempertahankan uang tersebut. Setelah itu, dia menunjuk ke bagian belakang perusahaan dan berkata, lihat sisi perusahaan Anda ini, semuanya penuh dengan jendela kaca transparan dari lantai ke langit-langit. Kaca transparan tidak ada di biro Feng Shui, jadi Anda masuk melalui pintu masuk. Jika kamu tidak bisa berhenti, kamu keluar saja dari belakang. Tahukah kamu apa namanya? Paul bertanya dengan gugup, Tuan Ye, mohon klarifikasi. Ye Chen tersenyum dan berkata, ada pepatah lama di Tiongkok, yaitu jika Anda menimba air dengan keranjang bambu, Anda tidak akan mendapat apa-apa. Mengapa Anda mengatakan ini? Karena meskipun mulut keranjang, bambu dapat menampung air, kesenjangannya sendiri terlalu besar dan tidak dapat menampung air. Jika perusahaan tidak dapat menahan uang, kemungkinan besar perusahaan Anda akan menghasilkan banyak uang di masa depan, dan banyak uang akan masuk, dan banyak uang akan keluar, dan pada akhirnya Anda tidak akan kehilangan apapun. Paul berseru dan bertanya lagi, Tuan Ye, bagaimana kita harus mengatasi situasi ini? Ye Chen berkata dengan tenang, pertama-tama, semua kaca harus ditutup dengan film. Seperti yang saya katakan tadi, jika kacanya transparan, berarti tidak ada apa-apa, tetapi jika sudah berwarna, meskipun hanya coklat muda warnanya, akan menjadi seperti ini. Kaca menjadi dinding. Paul mengangguk penuh semangat dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Ye, saya akan mengatur seseorang untuk segera melakukannya. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, saya belum selesai berbicara. Paul buru-buru berkata dengan hormat, Tuan Ye, tolong bicara. Ye Chen berkata, saat menempelkan film ke kaca, Anda juga perlu meletakkan piksiu emas di setiap sisinya. Itu harus terbuat dari emas murni untuk memainkan peran terbaik dalam keberuntungan. Selain itu, piksiu terkenal. Ini adalah yang terbaik senjata ajaib untuk menyimpan uang. Ini setara dengan menciptakan strategi Feng Shui untuk mempertahankan kekayaan. Begitu uang masuk, uang itu dapat dipertahankan, dan bisnis Anda secara alami akan makmur. Paul memeluk Ye Chen dengan tinjunya dengan ekspresi bersyukur, dan berkata dengan hormat, Tuan Ye memang layak menyandang gelar Tuan Ye. Mulai hari ini, seperti orang lain, saya juga akan dengan hormat memanggil Anda Tuan Ye. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya, sebaiknya kamu tidak memanggilku Tuan Ye. Jika kamu memanggilku Tuan Ye di depan ayah mertuaku atau di depan istriku, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada mereka. Petik 2. Paul berseru, kalau begitu mulai sekarang, saya akan memanggil Anda Tuan Ye di depan mereka, tetapi jika tidak di depan mereka, saya pasti akan memanggil Anda Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, Paul segera mengeluarkan buku ceknya dan menulis di atasnya sebentar tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Kemudian dia merobek cek tersebut, dengan hormat menyeretnya ke Ye Chen dengan kedua tangannya dan berkata, "Tuan Ye, ini perbekalannya. Mohon terima pengeluaran Anda." Ye Chen melihat sekilas dan menemukan bahwa cek itu ditulis dengan 4 juta, jadi dia berkata kepada Paul, "1 juta sudah banyak, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku, aku akan menerima 1 juta ini, tapi 4 juta ini sebaiknya Anda ambil kembali." Tapi Paul berkata dengan tegas, "Tidak, Tuan Ye, jika bukan karena Anda, saya mungkin akan sia-sia di Jingling di masa depan." Ye Chen melambaikan tangannya dan tersenyum, "Ini hanyalah beberapa perkataan Feng Shui. Bahkan jika saya tidak menunjukkannya kepada Anda mungkin tidak dapat menghasilkan uang. Lagi pula, firma hukum Anda telah menjalankan bisnis selama ini, bertahun-tahun dan sudah sangat terkenal." Paul berkata dengan serius, "Tuan Ye, sejujurnya, ketika ayah saya membuka firma hukum, awalnya dia menangani beberapa kasus, tetapi semuanya hilang, dan alasan kekalahannya semuanya aneh. Selama waktu itu, di kata-kata ibuku, katanya, ayah sangat sial bahkan ketika dia minum air dingin, giginya tetap tertambal. Kemudian, ibu saya mengundang seorang ahli Feng Shui dari Chinatown ke firma hukum ayah saya untuk melihat Feng Shui. Awalnya, ayah saya sangat menolak takhayul feodal oriental ini. Namun ketika ahli Feng Shui dengan jelas menghitung apa yang terjadi pada ayah saya, setelah beberapa dilema, ayah saya menyadari bahwa bidang akademis misterius Feng Shui sungguh luar biasa. Kemudian ahli Feng Shui ini mengubah tata letak firma hukum ayahku dan membangun biro Feng Shui baru untuknya. Sejak itu, firma hukum ayahku berkembang pesat. Berbicara tentang hal ini, Paul berkata dengan penuh emosi, "Jika bukan karena pria Feng Shui itu, bisnis ayah saya mungkin akan gagal pada awalnya, jadi tidak akan ada firma hukum Smith sekarang. Inilah mengapa saya sangat bertekad. Saya percaya pada Feng Shui." Ye Chen tidak menyangka bisnis keluarga Paul harus bergantung pada Tuan Feng Shui untuk bertahan sejak awal. Terkadang Feng Shui begitu ajaib, ketika semuanya sudah siap dan hanya membutuhkan angin timur, bisa jadi angin timur tidak datang begitu saja. Tidak peduli seberapa siapnya Anda tidak akan pernah berhasil. Feng Shui, dalam kehalusannya, berperan meminjam angin timur. Bab 468. Paul sangat terkesan dengan Ye Chen. Dia adalah orang Amerika yang lebih mirip orang Tionghoa. Dia sangat terobsesi dan percaya pada budaya tradisional Tiongkok dan metafisika Feng Shui. Semua yang dikatakan Ye Chen barusan membuatnya merasa bahwa pencapaian Feng Shui orang ini tidak terduga. Jadi dia tidak mengerti mengapa seseorang bersedia memberi Ye Chen sebuah villa mewah senilai lebih dari 100 juta. Paul tahu betul pentingnya seorang ahli Feng Shui. Seorang ahli Feng Shui yang baik tidak hanya dapat membantu orang meningkatkan keberuntungan dan menghasilkan uang. Hal ini bahkan dapat membantu orang mengubah hidup mereka melawan rintangan. Oleh karena itu, semakin baik ahli Feng Shui, semakin tinggi biaya penampilan dan semakin tinggi kekayaan bersihnya. Contohnya, Li Jiacheng di Hong Kong, konon ahli Feng Shui kerajaannya bisa dibayar ratusan juta dolar Hong Kong untuk itu, satu pemeriksaan Feng Shui. Karena itu, ia bahkan merasa ceknya sebesar 4 juta itu agak kecil. Jika saya tahu lebih awal, saya seharusnya menulis kepadanya cek sebesar 10 juta. Memikirkan hal ini, dia merobek cek 4 juta itu dan membuangnya. Lalu dia buru-buru menulis cek baru senilai 9 juta, menyerahkannya kepada Ye Chen dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, terimalah." Marvin berkata dengan serius, "Paul, saya akan menagih Anda 1 juta, jadi Anda tidak perlu memberi saya lagi." Paul berkata dengan sangat serius, "Tuan Ye, metafisika Feng Shui sendiri menekankan kesalehan, dan uang juga mewakili kesalehan dalam beberapa aspek, jadi saya harap Anda dapat menerimanya, jika tidak, Anda akan terlihat tidak tulus." Petik 2. Ye Chen tidak kekurangan uang, dia masih memiliki hampir 22 miliar yuan di seluruh rekeningnya, dan dia tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya. Apakah Paul memberi dirinya 1 juta atau 10 juta, sebenarnya tidak ada bedanya baginya. Ye Chen tidak bersedia meminta uang terlalu banyak kepada Paul. Meminta uang hanyalah formalitas. Dia tidak keberatan dengan berapa banyak yang dia berikan, tapi memang tidak pantas memberi terlalu banyak. Namun, Paul sangat bertekad, tidak mau mengambil kembali uang itu hidup atau mati, dan bersikeras membiarkan Ye Chen menerimanya. Melihat ini, Ye Chen berhenti berusaha menghindarinya dan berkata, "Karena kamu bersikeras memberiku uang, aku akan menerimanya dulu,
tapi jika aku perlu menggunakanmu sebagai pengacara di masa depan, maka kamu bisa. Kamu harus menagih sebanyak yang seharusnya. Paul tersenyum dan berkata, bagaimana itu bisa dilakukan? Anda adalah Tuan Ye. Anda dapat memanfaatkan saya. Itu merupakan pujian bagi saya. Ye Chen berkata, dalam hal ini, saya tidak akan berani mendatangi Anda jika saya memiliki masalah hukum di masa depan. Paul kemudian berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, jika Anda memiliki kebutuhan hukum di masa depan, datang saja kepada saya dan saya akan mengambil uangnya secara normal. Bolehkah? Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, cukup. Setelah berbicara, dia melihat waktu dan berkata, Paul, karena kamu tidak ada urusan di sini, aku tidak akan mengganggumu hari ini. Paul buru-buru berkata, Tuan Ye, saya ingin mentraktir Anda makan malam ini. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu makan. Ada beberapa hal yang menunggu untuk saya lakukan di sana, jadi saya harus pergi. Ketika Paul mendengar ini, dia segera mengangguk dan berkata, karena Tuan Ye ada urusan, saya tidak akan menahan Anda di sini. Saya akan membawa Anda keluar. Tuan Ye, tolong. Marvin sangat mengagumi keterus-terangan Paul. Kebanyakan orang Tionghoa lebih suka bersikap sopan, jika ada orang lain yang ingin mengajaknya makan malam dan mereka pamit karena ada urusan, pihak lain pasti akan terus mengundang mereka dengan hangat beberapa kali lagi hingga mereka jelas-jelas menolak. Terkadang, meskipun dalam hati Anda tidak ingin mengundang orang lain untuk makan malam, Anda tetap bersikap sopan kepada orang tersebut. Ini seperti beberapa orang yang terburu-buru membayar makanan setelah makan bersama. Semua orang bergegas untuk membayar, tetapi tidak semua orang benar-benar mau membayar. Kemungkinan besar semua orang hanya ingin bersikap sopan, karena mereka selalu merasa jika tidak, mereka terkesan tidak bijaksana. Oleh karena itu, seringkali ada orang di bar hotel yang berdebat tentang siapa yang membayar tagihan, dan Anda dan saya terus-menerus bertengkar mengenai hal itu. Ye Chen telah melihat banyak orang seperti itu, tapi dia menghargai orang-orang seperti Paul yang bijaksana, tegas, dan terus terang. Karena dia bilang ada yang harus dia lakukan, dia pasti akan berhenti bicara yang tidak masuk akal dan langsung menyuruhnya pergi. Inilah cara komunikasi antara orang pintar. Setelah itu, Paul mengantar Marvin keluar dari perusahaan dan menuju pintu lift. Dia berinisiatif menekan tombol lift untuk Ye Chen, dan kemudian lift naik dari lantai pertama dan berhenti di lantai ini. Begitu lift berhenti, Paul buru-buru memberi isyarat mengundang. Saat dia hendak berbicara dengan Ye Chen, pintu lift tiba-tiba terbuka, dan seorang cantik, tinggi, super cantik yang mengenakan setelan kecil dan rok yang memeluk pinggul tiba-tiba muncul di lift. Keindahannya memang luar biasa cantik, namun tetap keren dan seksi di saat yang sama. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik, membuat semua pria bersemangat. Paul memandang ke pihak lain dengan terkejut dan berseru, Nona Song, mengapa kamu ada di sini? Wanita cantik itu hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat Ye Chen di sebelah Paul. Wajahnya yang dingin dan cantik tiba-tiba tampak bermandikan angin musim semi. Dengan senyum gembira seorang gadis kecil, dia berkata dengan terkejut, Tuan Ye, mengapa kamu di sini? Ye Chen mendongak dan menyadari bahwa orang di dalam lift ternyata adalah Song Wanting, putri tertua dari keluarga Song. Dia ditemani oleh beberapa pengawal, masing-masing memegang keranjang bunga yang sangat indah. Song Wanting tidak menyangka akan bertemu kekasihnya Ye Chen di sini, jadi dia tentu saja sangat bahagia. Ye Chen sedikit terkejut melihatnya di sini, dan berkata sambil tersenyum, saya di sini untuk membantu teman saya melihat Feng Shui di sini. Setelah itu, dia mengira Paul baru saja mengenali Song Wanting, jadi dia menduga mereka berdua pasti saling kenal. Wanting Song tersenyum dan berkata, sepertinya Tuan Ye juga mengenal Tuan Paul. Saya datang ke sini karena kakek meminta saya untuk membantu mengirimkan beberapa keranjang bunga kepada Tuan Paul untuk mengucapkan selamat atas pembukaan perusahaannya. Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa dia belum menyapa Paul, jadi dia berkata dengan sedikit malu, Tuan Paul, sudah lama tidak bertemu. Paul adalah orang yang cerdas, dan dalam prosesnya bekerja sebagai pengacara, dia paling banyak berhubungan dengan tersangka kriminal, sehingga dia memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menafsirkan mata dan ekspresi orang. Vi di Amerika pernah mengadakan kursus interpretasi ekspresi wajah.
Hal ini terutama untuk mengajari penyelidik kasus cara menebak apakah tersangka berbohong melalui ekspresi halus, gerakan, dan perubahan pada matanya. Ini adalah kategori psikologi yang sangat canggih, tetapi juga merupakan kursus wajib bagi setiap petugas peradilan. Paul belajar hukum di Amerika selama bertahun-tahun dan menjadi seorang pengacara. Ditambah dengan didikan keluarganya sejak kecil, Paul memiliki bakat unik di bidang ini. Oleh karena itu, dia tahu dari ekspresi dan mata Wan Ting Song ketika dia melihat ke arah Ye Chen bahwa Wan Ting Song menyukai Ye Chen. Sementara dia iri pada Ye Chen karena mampu menarik kecantikan yang menakjubkan seperti Song Wan Ting, dia tidak bisa menahan nafas. Tampaknya Ye Chen benar-benar orang yang luar biasa. Bahkan wanita tertua dari keluarga Song pun jatuh cinta padanya. Lebih penting lagi, Ye Chen adalah pria yang sudah menikah. Wanita tertua dari keluarga Song sebenarnya menyukai pria yang sudah menikah. Ini benar-benar berita yang luar biasa. Bab 469. Pada saat ini, Wan Ting Song yang anggun keluar dari lift. Meskipun dia datang untuk mengantarkan sekeranjang bunga untuk Paul, matanya selalu tertuju pada Ye Chen. Setiap kali dia melihat Ye Chen, Song Wan Ting akan merasa sangat bahagia, seolah-olah dia telah kembali ke usia 18 tahun, usia ketika hubungan cintanya pertama kali dimulai. Faktanya, seorang wanita muda seperti dia menjadi dewasa lebih awal dari orang kebanyakan, mengenal dunia lebih awal, dan belajar memakai topeng untuk dirinya sendiri lebih awal. Namun setelah bertemu Ye Chen dan jatuh cinta pada Ye Chen, kemampuan Wan Ting Song dalam mengenakan topeng untuk dirinya sendiri gagal di hadapannya. Dia memandang Ye Chen, matanya penuh kekaguman, dan bertanya dengan malu-malu, "Tuan Ye, bagaimana Anda mengenal Tuan Paul?" "Tuan Paul pasti baru saja tiba di Tiongkok, bukan?" Marven tersenyum tipis dan berkata, "Ayah mertuaku dan ibu Pak Paul adalah teman sekelas di perguruan tinggi, jadi kami saling mengenal dengan cara itu." Song Wan Ting berkata dengan heran, "Oh, bagaimana mungkin ini bisa terjadi secara kebetulan?" Paul di samping tersenyum dan berkata, "Sungguh suatu kebetulan, saya tidak menyangka Nona Song, Anda benar-benar mengenal Tuan Ye." Wan Ting Song menatap Ye Chen dalam-dalam dan berkata kepada Paul, "Tuan Ye bisa dianggap sebagai penyelamatku. Ingatkan kamu suatu saat, ketika barang ekspor kita baru sampai di Amerika, langsung dikatakan tidak memenuhi syarat, tapi apakah Anda akan menuntut kami dan membuat kami menanggung kompensasi yang besar?" Paul segera mengangguk dan berkata, "Tentu saja saya ingat. Saat itu Anda meminta saya untuk bergegas dari pantai timur ke pantai barat untuk membantu Anda menyelesaikan perselisihan ini, tetapi masalahnya sudah terselesaikan bahkan sebelum saya tiba di pantai barat." Wan Ting Song berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, "Saat itu saya tidak sengaja merusak Feng Shui di rumah. Bukan hanya bisnis saya yang bermasalah, saya sendiri juga punya banyak masalah. Saya bahkan sering mengalami masalah dan kecelakaan saat mengemudi." Saat dia berbicara, Wan Ting Song mengangkat pergelangan tangannya, memperlihatkan gelang yang ditinggalkan ibunya untuknya, dan berkata dengan penuh emosi, "Gelang ini hilang pada saat itu. Jika bukan karena Tuan Ye, saya tidak akan bisa melakukannya, menemukannya kembali." Paul berseru, "Ternyata ahli Feng Shui menakjubkan yang Anda ceritakan kepada saya adalah Guru Ye." Wan Ting Song mengangguk dan berkata, "Ya, itu Tuan Ye." Mata Paul penuh kekaguman saat dia melihat ke arah Ye Chen. Dia berseru, "Tuan Ye, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda adalah ahli Feng Shui yang sangat dipuji oleh Nona Song." Ye Chen tersenyum acuh tak acuh, melambaikan tangannya dan berkata, "Ini hanya tipuan kecil, tidak layak untuk disebutkan." Paul buru-buru berkata, "Tuan Ye, Anda sangat rendah hati. Jika bukan karena bimbingan Anda sekarang, mungkin ada masalah besar dengan Biro Feng Shui di sini." "Saya sangat berterima kasih." Meskipun Ye Chen sangat rendah hati, Paul tidak berpikir demikian, dia sudah memiliki rasa hormat terhadap Ye Chen di dalam hatinya. Selain itu, wajar jika wanita tertua dari keluarga Song sangat mengagumi Ye Chen, dan dia tidak bisa mengabaikan Ye Chen. Saat ini, Ye Chen berkata, "Saya masih ada yang harus dilakukan, jadi mari kita bicara dulu, dan saya akan pergi dulu." Wan Ting Song buru-buru bertanya, "Tuan Ye, mau kemana? Apakah kamu sudah menyetir? Jika tidak, saya akan mengantarmu ke sana." Marven tersenyum dan berkata, "Apakah kamu dan Paul tidak perlu membicarakan masa lalu lagi?" Wan Ting Song buru-buru berkata, "Paul dan aku adalah kenalan lama. Dia akan berkembang di Jinling mulai sekarang.
Kita punya banyak waktu untuk mengenang masa lalu. Jika kamu tidak mengemudi hari ini, izinkan aku mengantarmu. Melihat hal tersebut, Paul mengetahui bahwa Song Wanting tidak hanya menyukai Ye Chen, tetapi juga menempatkan Ye Chen pada posisi yang sangat-sangat penting di hatinya. Saat ini, dia berkata dengan santai, "Nona Song, terima kasih atas keranjang bunga yang Anda kirimkan, dan juga terima kasih kepada Tuan Song untuk saya. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan mengunjungi Anda lain kali. Jika ada yang harus Anda lakukan, Anda dapat melanjutkan. Kebetulan ada yang harus saya lakukan di sini, urus." Wanting Song menatap Paul dengan penuh rasa terima kasih dan berkata kepadanya, "Oke, karena ada yang harus kamu lakukan, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ayo kita berkumpul lagi saat kita punya kesempatan." Kecerdasan emosional dan IQ Paul memang sangat tinggi. Dia dapat melihat bahwa pikiran Wanting Song tertuju pada Ye Chen, jadi dia mengusulkan untuk mengirim Ye Chen pergi. Dalam hal ini, mengapa tidak mengikuti arus dan membantunya? Jadi Wanting Song berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, biarkan aku mengantarmu pergi." Ye Chen mengangguk, tersenyum dan berkata, "Oke, maaf mengganggumu." Song Wanting tersenyum malu-malu dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, mohon jangan terlalu sopan kepada saya." Ingin Song meninggalkan pengawalnya untuk membawakan keranjang bunga untuk Paul, sementara dia menekan tombol lift, mengulurkan tangan untuk memblokir pintu lift, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, tolong." Ye Chen mengangguk sedikit dan memasuki lift terlebih dahulu, diikuti oleh Wanting Song. Ketika pintu lift ditutup, aroma samar dan mewah Song Wanting perlahan menembus ke lubang hidung Ye Chen. Harus dikatakan bahwa Wanting Song memiliki cita rasa yang sangat tinggi, dan wangi di tubuhnya ringan serta tahan lama. Tidak hanya membuat orang merasa sangat nyaman dan segar, tetapi tidak berbau vulgar sama sekali, bahkan membuat orang terobsesi. Berdiri bersamanya, Ye Chen bahkan merasa sedikit putus asa di dalam hatinya. Tak bisa dipungkiri kalau Song Wanting memang sangat cantik dan memiliki perangai yang sangat mulia, dan yang lebih penting lagi, wanita ini berperilaku terlalu lembut saat berada di hadapannya, serta tidak ada jejak aura dan aura wanita tertua tersebut. Keduanya meninggalkan gedung Gembale bersama-sama, dan Song Wanting membuka pintu Rolls-Royce-nya secara langsung dan meminta Ye Chen untuk duduk. Setelah naik bus, Wanting Song dengan hormat bertanya kepada Ye Chen di sampingnya, "Tuan Ye, mau kemana?" "Saya akan mengantarmu ke sana." Ye Chen tersenyum tipis, "Kalau begitu tolong kirim saya kembali ke Tan Chen Yipin." Song Wanting bertanya dengan heran, "Tuan Ye, apakah Anda tidak akan melakukan sesuatu? Mengapa Anda tiba-tiba pulang?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Waktunya untuk melakukan sesuatu belum tiba, aku akan pulang dan menunggu." Meskipun Wanting Song sedikit terkejut, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengantarmu kembali." Saat dia berbicara, dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan penuh antisipasi, "Tuan Ye, kapan Anda punya waktu? Saya ingin mentraktir Anda makan." Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Ayo pergi dalam 2 hari. Ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, terutama hari ini." Dia telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada Chen Zekai bahwa setelah Malan siap dibebaskan, pusat penahanan akan secara khusus memintanya untuk meneleponnya. "Jika waktunya tiba, aku akan pergi dan membawa Malan kembali." Alasan utama mengapa dia ingin menjemput Malan secara langsung adalah karena dia ingin melihat betapa menyedihkannya Malan sekarang. Wanita yang berani mencuri 21,9 miliar sekalipun ini tidak akan pernah mendapat hikmah jika tidak menderita sedikit pun. 21,9 miliar jika dia tidak menunjukkan belas kasihan padanya dan langsung menelepon polisi tanpa takut identitasnya terungkap. Dengan jumlah uang yang begitu besar, Malan setidaknya akan dijatuhi hukuman mati meskipun dia tidak bersalah, tidak ditembak. Biarkan dia masuk dan menderita selama beberapa hari lalu lepaskan dia, itu sudah sangat murah untuknya. Bab 470. Setelah Malan kembali ke pusat penahanan dari interogasi di kantor polisi, dia menunggu hasilnya dengan cemas. Dia tidak tahu apakah polisi akan melepaskannya, jadi dia hanya bisa berdoa dalam hatinya. Dalam 2 hari terakhir sejak dia memasuki pusat penahanan, Malan mengalami penyiksaan paling menyakitkan yang pernah dia alami seumur hidupnya. Dia sekarang merasa telah mencapai ambang kehancuran. Jika dia tidak dibiarkan keluar, dia mungkin benar-benar harus mati di sini tentu saja.
Nyonya Xiao merasa sedikit khawatir saat mengetahui Malan telah dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi di pagi hari. Dia takut Malan akan memberitahu polisi tentang bagaimana dia dan Zhang Gaifan menyiksa dan memukuli Malan. Selain itu, dia juga khawatir Malan meminta polisi mengganti sel. Jika petugas polisi menggantikannya, bukankah dia akan kehilangan kesenangan terbesarnya? Untuk waktu yang lama, keluarga Xiao telah mengalami begitu banyak kemalangan dan kesulitan sehingga suasana hati Nyonya Xiao menjadi sangat tertekan. Sampai Malan ditempatkan di sel yang sama dengannya, dia mendapatkan kembali kegembiraan dan kegembiraan hidup. Bagus. Nyonya Xiao merasa sangat gembira ketika dia mengira Malan mungkin telah dipenjara lebih dari 10 atau 20 tahun, sementara dia bisa dibebaskan setelah menunggu lebih dari 10 hari. Melihat Malan meringkuk di sudut sel, Nyonya Xiao menjadi ceria. Dia menghampiri Malan dan bertanya sambil tersenyum, "Hei, kudengar kamu dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi." Malan memandangnya dan berkata dengan gemetar, "Ya, Bu, saya dipanggil untuk menanyakan situasinya." Nyonya Xiao bertanya dengan dingin, "Kalau begitu, apakah Anda mengatakan omong kosong kepada polisi? Anda tidak mengadu kepada mereka, bukan?" Malan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, Bu, saya tidak memberitahu polisi apa yang terjadi di sel. Mereka datang kepada saya karena ingin menanyakan kasus ini lagi." Nyonya Xiao merasa lega, tertawa, dan bertanya padanya, "Malan, apakah kamu sudah berkonsultasi dengan pengacara tentang berapa tahun hukuman yang akan kamu terima dalam situasi ini? Apakah 10 atau 15 tahun cukup?" Malan menggelengkan kepalanya berulang kali dan bergumam, "Saya belum menemukan pengacara, jadi saya tidak tahu berapa lama hukuman saya." Bahkan setelah memukuli Malan sampai mati, Malan tidak berani mengatakan bahwa dia mungkin akan segera dilepaskan. Karena begitu mereka tahu bahwa mereka akan dilepaskan, mereka mungkin akan berusaha sekuat tenaga untuk menyiksa diri sendiri sebelum pergi. Jadi Malan memutuskan untuk menanggungnya sampai polisi datang dan melepaskannya. Nyonya Xiao mencibir dan berkata dengan bangga, "Saya mendengar orang lain mengatakan bahwa dalam kasus Anda akan dijatuhi hukuman setidaknya 15 tahun. Wanita tua itu menghela nafas, namun berkata dengan penuh semangat, "Oh, 15 tahun, Malan. Wanita tua saya tidak dapat berdiri 15 tahun dalam 15 hari. Bagaimana Anda akan menanggungnya? Saya merasa sangat khawatir karena Anda hanya memikirkannya." Malaneng berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya tidak tahu, Bu. Ketika saya berpikir bahwa saya akan dikurung di sana selama lebih dari 10 tahun, hati saya menjadi gila." Zhang Gaifan berjalan ke arah Malan dan menamparkan wajahnya 2 kali, lalu menatapnya dan berkata, "Bajingan sepertimu yang merampok suami orang lain, apalagi mengurungmu lebih dari 10 tahun, bahkan jika kamu dikurung, Anda tidak akan pernah memahami kebencian Anda dalam hidup Anda. Pikirkan tentang Han Meiking yang dipaksa pergi ke Amerika oleh Anda. Meskipun saya tidak mengenalnya atau bahkan belum pernah bertemu dengannya, ketika saya memikirkan apa yang Anda lakukan terhadap dia, aku ingin melakukannya untuknya." Hembuskan nafas yang jahat. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan menjambak rambut Malan dan menamparnya beberapa kali. Darah dengan cepat mengalir keluar dari sudut mulut Malan saat Zhang Gaifan berhenti. Dia tidak menyangka Nyonya Xiao di sampingnya juga sedang menunggu untuk memberinya pelajaran. Saat Zhang Gaifan berhenti, Nyonya Xiao tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih telinga Malan, menariknya dengan kuat, membuat Malan menjerit kesakitan. Malan memamerkan giginya dan bertanya, "Bu, mengapa Ibu menarik telingaku? Apakah aku melakukan kesalahan lagi, Bu?" Nyonya Xiao mendengus dingin, "Kamu masih berani bertanya padaku, kesalahan apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, selama orang seperti kamu masih hidup dan bernapas, itu salah. Satu-satunya pilihan tepatmu adalah segera mati, jangan buang-buang udara di dunia ini." Malan merasa telinganya akan dicabut. Rasa sakitnya sangat menyiksa, tetapi dia tidak berani menunjukkan ketidaktaatan. Dia hanya bisa menelan air pahit di perutnya, berpikir bahwa jika dia bertahan dan bertahan, dia akan melakukannya, bisa melakukannya keluar. "Setelah saya keluar, dalam waktu kurang dari 10 hari, wanita tua nakal ini akan dibebaskan. Saat itu, wanita tua nakal ini tidak akan punya tempat tinggal, tidak punya tempat makan, tidak ada tempat minum, dan dia mungkin akan mati di jalanan. Saat itu, mungkin aku punya kesempatan untuk membalas dendam padanya."
Bukankah wanita tua nakal ini mengira dia akan dikurung di sana selama lebih dari 10 tahun? Dia juga ingin tinggal di villa kelas 1 Thompson miliknya dengan surat tulisan tangannya, yang hanyalah sebuah fantasi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan pernah dikurung di sini selama lebih dari 10 tahun, dan dia akan segera dibebaskan. Saat penjaga penjara datang dan melepaskannya, saya yakin istri nakal ini akan tercengang, dan bahkan merasa sangat sakit, tertekan, dan marah. Mungkin aku akan sangat marah hingga aku mati seketika. Nyonya Xiao benar-benar tidak menyangka Malan akan dibebaskan, dia hanya mengira Malan akan dipenjara seumur hidupnya. Itu sebabnya dia selalu menganggap surat yang ditulis oleh Malan sebagai harta karun, karena dengan surat ini di tangannya, dia hanya perlu menunggu lebih dari 10 hari untuk dibebaskan, baru dia bisa tinggal di sebuah rumah besar milik Thompson. Ya Tuhan, Thompson Yipin, bagaimana mungkin aku berani memikirkannya sebelumnya? Setelah tinggal di Thompson Yipin kali ini, saya berkata bahwa tidak mungkin untuk pindah lagi, dan saya akan mati di rumah besar seperti Thompson Yipin. Dia adalah orang yang agak feodal dan percaya tahayul dan merasa bahwa hanya dengan mati di rumah seperti itu dia dapat bergabung dengan keluarga yang lebih kaya dan menikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidup di kehidupan selanjutnya. Saat ini, penjaga penjara dari pusat penahanan berjalan mendekat. Nyonya Xiao dengan enggan melepaskan telinga Malan, dia baru saja menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik telinga Malan hingga sangat merah dan bengkak, bahkan ada robekan dan pendarahan di pangkal telinga. Malan menangis kesakitan, tetapi ketika dia melihat penjaga penjara, dia begitu bersemangat hingga hampir menjadi gila. Penjaga penjara ada di sini, penjaga penjara ada di sini untuk melepaskan Anda. Saya akhirnya bebas, saya akhirnya bisa kembali ke rumah besar Thompson Yipin, makan enak, dan tidur nyenyak lagi. Selama lebih dari 2 hari, selain menjilat 2 suap bubur di tanah, saya tidak makan apapun, kurang tidur, dan demam. Perasaan ini terlalu menyakitkan. Jadi Malan tidak sabar untuk segera pergi dari sini dan pergi dari sini selamanya. Penjaga penjara melangkah ke sel, membuka pintu, dan berkata, "Saatnya bersantai, semua orang harus berbaris dan pergi ke taman bermain, biarkan angin pergi." Hati Malan yang sangat bersemangat tiba-tiba jatuh ke dasar. Apakah penjaga penjara di sini untuk mengajak semua orang jalan-jalan? Bukankah dia siap untuk keluar? Bukankah petugas polisi memutuskan apakah akan membiarkannya keluar? Bersambung.